Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvi Putra Madani, NPM 2101061011. Di sini, saya akan menjelaskan proposal laporan akhir yang telah saya buat untuk memenuhi syarat kuis 2 mata kuliah metode penulisan laporan akhir yang berjudul Dampak Akuntansi Lingkungan dan Pengelolaan pada Pembangunan Jalan Tol. Abstrak. Penyusunan metode penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak akuntansi lingkungan, pengelolaan yang terjadi pada pembangunan jalan tol, dan teori apa saja yang mendukung penerapan lingkungan. Penelitian sangat penting bagi setiap perusahaan yang memiliki kegiatan yang melibatkan lingkungan dan pengaruhnya terhadap lingkungan. Akuntansi lingkungan merupakan hal yang cukup penting karena dimasukkannya biaya lingkungan pada perusahaan sebagai wujud penanganan limbah industri yang dihasilkan dari proses yang telah dikerjakan agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Selanjutnya, bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Permasalahan yang sering terjadi di perusahaan infrastruktur atau perusahaan lainnya yaitu kerusakan yang membuat lahan hijau semakin sempit. Di Indonesia terdapat banyak perusahaan seperti rumah sakit, hotel, pabrik, atau pembangunan jalan tol yang melakukannya dengan merusak lingkungan alam sekitar. Dampak dari kerusakan lingkungan tersebut berpengaruh pada manusia, hewan, maupun ekosistem di bumi. Menurut Hardiana 2018, kebersihan lingkungan mempunyai arti sebuah keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya debu, sampah, dan bau. Kebersihan merupakan upaya manusia untuk memelihara diri dan lingkungan dari segala hal yang sehat dan nyaman. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah yang disajikan dalam penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimana pengaruh lingkungan yang terjadi pada pembangunan jalan tol. Dan yang kedua, bagaimana pengelolaan lingkungan pada pembangunan jalan tol. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui pengaruh dampak akuntansi lingkungan yang terjadi pada pembangunan jalan tol. Yang kedua, mengetahui pengaruh pengelolaan lingkungan dan pembangunan jalan tol. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu dapat memberikan bahan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu jurusan akuntansi, khususnya tentang akuntansi lingkungan terhadap pembangunan jalan tol. Selanjutnya, bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama, grand theory. Teori yang pertama yaitu teori stakeholder. Menurut Ghazali dan Chairi 2007, mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya. Yang kedua, teori tanggung jawab sosial. Menurut Widjaja dan Yani 2006, mengatakan komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Dan yang ketiga, teori sinyal. Menurut Nursanita 2009, mengemukakan bahwa isyarat atau signal memberikan suatu sinyal. Pihak pengirim pemilik informasi berusaha memberikan potongan informasi relevan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak penerima. Pihak penerima kemudian akan menyesuaikan perilakunya sesuai dengan pemahamannya terhadap sinyal tersebut. Selanjutnya, kajian pustaka. Yang pertama, akuntansi. Menurut Sirait 2014, akuntansi adalah suatu seni kegiatan jasa dalam proses pengolahan data keuangan menjadi suatu informasi mengenai suatu badan ekonomi yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Akuntansi juga dapat berperan dalam meningkatkan keuntungan dan dapat meminimalisir tingkat kerugian
yang dialami oleh perusahaan. Menurut Muda Setia et al. 2022, akuntansi keuangan adalah satu set laporan keuangan yang bertujuan umum. Definisi lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lain. Akuntansi lingkungan. Menurut Cohen dan Robbins 2011, akuntansi lingkungan adalah jenis akuntansi yang memperhitungkan biaya dan manfaat tidak langsung dari melakukan bisnis, seperti implikasi lingkungan dan kesehatan dari perencanaan bisnis dan pengembalian keputusan. Menurut Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat atau United States Environment Protection Agency atau US EPA, akuntansi lingkungan adalah menyajikan biaya lingkungan kepada orang-orang yang terlibat dalam perusahaan. Ini membantu mengidentifikasi cara untuk mengurangi atau menghindari biaya sambil meningkatkan kualitas lingkungan. Tujuan akuntansi lingkungan. Tujuan lain dari akuntansi lingkungan sebagai pengingat bagi organisasi atau perusahaan yang memiliki kegiatan yang melibatkan lingkungan untuk terus merawat dan melestarikan dengan cara selalu memperhatikan dampak apa saja yang akan terjadi pada lingkungan tersebut. Menurut Arfan Iksan 2008, ada juga tujuan lain dari akuntansi lingkungan yaitu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan konservasi lingkungan oleh perusahaan maupun organisasi lainnya, yaitu mencakup kepentingan organisasi publik dan perusahaan-perusahaan publik yang bersifat lokal. Pengungkapan ini berguna bagi para stakeholders untuk dipahami, dievaluasi, dan dianalisis sehingga dapat memberikan dukungan bagi usaha mereka. Perusahaan juga dapat mengajak kerjasama dengan perusahaan non-profit untuk menyisihkan sebagian penghasilannya digunakan dalam perawatan lingkungan. Fungsi akuntansi lingkungan menurut Gunawan Wibisono 2011 dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi eksternal dan fungsi internal. Fungsi eksternal ini berkaitan dengan aspek pelaporan keuangan. Dalam fungsi ini, faktor yang perlu diperhatikan perusahaan yaitu pengungkapan dari hasil konversi lingkungan dalam bentuk akuntansi dengan informasi yang diungkap dengan cara kualitatif dari kegiatan konservasi lingkungan. Fungsi eksternal memiliki peranan penting dalam memberikan wewenang perusahaan untuk mempengaruhi dalam mengambil keputusan stakeholder, seperti investor, rekan bisnis, penduduk lokal, maupun bagian administratif. Maka dari itu, perusahaan harus memberikan informasi tentang bagaimana manajemen perusahaan mempertanggungjawabkan pengelolaan kepada pemilik atas pemakaian sumber ekonomi yang selalu dipercayakan. Kinerja lingkungan. Kinerja lingkungan merupakan bentuk kinerja perusahaan dalam melestarikan lingkungan dan menjaganya. Menurut Suratno et al. 2006, kinerja lingkungan atau environmental performance merupakan kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik atau green. Kinerja lingkungan dibuat dalam bentuk peringkat oleh suatu lembaga yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Menurut Wibisono 2013. Tujuan proper yaitu untuk mendorong perusahaan dalam meningkatkan pengelolaan lingkungan serta meningkatkan peran perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan juga mendorong perusahaan dalam menaati peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Aspek yang dinilai meliputi pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan
limbah B3, AMDAL, dan juga pengendalian pencemaran laut. Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. AMDAL merupakan dokumen kajian studi kelayakan pembangunan untuk memastikan dampak lingkungan yang disebabkan oleh pengembangan proyek sebagai pertimbangan izin usaha. Menurut UU nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan PP nomor 27 tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Peranan AMDAL dalam perencanaan masih terbatas pada perencanaan proyek. Tujuan AMDAL meningkatkan kualitas lingkungan dan meminimalisir tingkat pencemarannya sehingga dapat mengurangi dampak negatifnya, sehingga AMDAL digunakan sebagai pengambil keputusan terhadap kegiatan yang memiliki dampak terhadap lingkungan hidup. Hipotesis penelitian H0. Terdapat pengaruh positif antara penerapan manajemen lingkungan terhadap kinerja lingkungan. H1. Manajemen tidak berpengaruh terhadap kinerja lingkungan dan kinerja lingkungan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Yang terakhir, bab 3 metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang dipakai yaitu literatur review atau studi kepustakaan. Merupakan metode penelitian dengan mengumpulkan dan mengambil inti dari penelitian-penelitian terdahulu. Pada tulisan ini, studi literatur yang digunakan yaitu dengan mengumpulkan jurnal dan artikel terkait dengan topik pembahasan, baik tujuan maupun masalah, serta dampak yang diangkat dalam tulisan. Teknik ini bertujuan untuk mengetahui keberpengaruhan teori dengan asumsi yang relevan. Yang kedua, populasi dan sampel penelitian. Menurut Sugiono 2011, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diteliti. Sekian presentasi yang telah saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.